Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, sehingga kita semua masih diperkenankan untuk berkumpul di ruang guru dalam rangka kegiatan diseminasi tentang budaya positif di SMP Negeri 6 Wonogiri. Sebelum kita mulai acara ini, nanti urut-urutannya adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah doa, acara yang ketiga pemaparan yang akan saya sampaikan, dan acara yang keempat lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, marilah pertemuan pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Mulai. Selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berikutnya yang ketiga yaitu tentang pemaparan budaya positif. Pada beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kita sudah mempelajari, sudah disampaikan tentang budaya positif. Namun demikian, ini kita ulas kembali untuk mengingatkan tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah di SMP Negeri 6 Wonogiri. Ini sebenarnya tujuannya ini sebenarnya tujuan dari CGP ya Bapak Ibu, dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi nanti kalau Bapak Ibu itu ada yang menjadi CGP, salah satu tugasnya yang membuat seperti ini ya, aksi nyata tentang budaya positif. Latar belakangnya Bapak Ibu ini bahwa pada saat ini dengan adanya perkembangan zaman ini sudah semakin pesat dan membawa pengaruh yang besar untuk murid. Untuk itu perlu ditanamkan budaya positif di sekolah agar dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan penerapan dari budaya positif ini adalah untuk melatih tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik di kelas dan di sekolah, serta dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Di setiap pembelajaran, Bapak Ibu, kita sering menjumpai anak-anak yang dalam tanda kutip melanggar aturan, melanggar tata tertib ataupun melanggar kesepakatan kelas. Nah, di dalam siswa yang melanggar tadi tentunya kita inginnya anak-anak itu menaati apa yang menjadi tata tertib ataupun keyakinan kelas. Namun demikian kadang-kadang Bapak Ibu masih menggunakan pola-pola yang lama yang di sana mungkin kalau zaman kita dulu mungkin sesuai, cocok. Tetapi ternyata kalau diterapkan di zaman sekarang itu sudah tidak sesuai lagi. Apalagi anak-anak yang saat ini generasi Z ya. Itu memang butuh pendekatan yang lebih untuk mendisiplinkan mereka. Jadi tidak bisa hanya digertak, tidak bisa hanya dihukum, tetapi perlu pendekatan secara persuasif. Artinya anak-anak itu diajak berbicara, berbincang-bincang, anak-anak diajak ngobrol tentang permasalahan yang dihadapi. Biasanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, anak-anak yang
sering mencari perhatian, caper, ya, itu ya di rumah kurang perhatian, atau malah di rumah itu sudah dapat perhatian, pengen perhatian yang lebih lagi di sekolah, maka caper. Misalnya anak itu potongan rambutnya gondrong, disuruh cukur, sudah cukur tapi belum sesuai dengan ekspektasi di sekolah, aturan di sekolah. Nah, tentunya inilah yang membuat anak-anak itu melanggar, ya, melanggar kesepakatan yang sudah dibuat sendiri ataupun tata tertib dari sekolah. Nah, dengan adanya pendekatan ini nanti, Bapak Ibu, kita akan belajar, nanti akan saya tunjukkan video tentang segitiga restitusi. Sebenarnya saya tadi sudah syuting, sudah membuat, tapi nanti akan kita tayangkan lain waktu, okay? Tapi ini kita ambilkan dari YouTube dulu, tidak apa-apa. Selanjutnya nanti rencana aksi nyatanya ini Bapak Ibu, ini yang saya lakukan yaitu melakukan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Ini kegiatannya hari ini. Kemudian penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa, nanti bisa kita lihat. Kemudian langkah-langkahnya ini Bapak Ibu, berdiskusi dengan rekan guru, menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Menerapkan pembuatan keyakinan kelas di kelas sendiri, kemudian mendiseminasikan materi budaya positif kepada rekan guru, ya seperti hari ini yang kita lakukan. Perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, nanti seperti apa segitiga restitusi? Walaupun ini sudah dijelaskan, nanti Bapak Ibu akan lebih paham lagi ketika saya tunjukkan videonya. Kemudian berikutnya itu tentang pembuatan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu dengan penerapan kurikulum Merdeka, anak-anak itu sudah membuat keyakinan kelas, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan peraturan kelas yang diinginkan. Kemudian menyepakati peraturan kelas. Yang ketiga, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat yang positif. Kemudian yang keempat, menyarikan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dan yang kelima, pendalaman keyakinan kelas. Kemudian yang keenam, penjelasan terkait peran guru dan siswa. Jadi kalau kita perhatikan, untuk pembuatan keyakinan kelas itu bukan hanya satu pihak, tetapi semua pihak yang ada di dalam kelas itu, mulai dari siswa, wali kelas ataupun guru, itu dilibatkan di dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini berbeda dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu kan satu pihak, yang menentukan adalah sekolah. Misalnya siswa dilarang membawa HP, itu satu pihak, belum dikomunikasikan dengan orang tua. Mau tidak mau, ya itu aturannya yang harus ditaati. Jadi dengan adanya keyakinan kelas itu diajak secara demokratis. Anak itu diberikan hak untuk menata sendiri kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Sehingga kalau itu sudah ada kesepakatan di kedua pihak, antara guru dengan siswa, guru dengan wali kelas, maka harapannya siswa itu sadar, membuat aturan itu sadar. Yang membuat adalah dirinya sendiri. Yang membuat kesepakatan kelas itu adalah siswa itu sendiri, dibantu, difasilitasi oleh Bapak, Ibu guru ataupun wali kelas. Dengan harapan seperti ini, anak nanti lebih bisa menerima apa yang menjadi kesepakatan kelas. Kemudian nanti hasilnya begini Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas itu ada beberapa contohnya. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh sombong,
Nah, ini tidak boleh sombong, itu kan maknanya luas. Sombong itu bagaimana? Kemudian tidak boleh berantem, berkelahi. Kemudian berpakaian rapi. Berpakaian rapi pun itu juga maknanya luas. Berpakaian rapi itu yang sesuai dengan ketentuan ataupun dengan kesepakatan kelas itu, misalnya baju dimasukkan. Apakah baju yang tidak dimasukkan itu tidak rapi? Nah, ini tinggal dilihat ketentuannya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, penggunaan batik ya, pemakaian batik itu kan biasanya bajunya dikeluarkan. Tetapi ada himbauan dari Dinas Pendidikan bahwa batik itu pemakaiannya bajunya dimasukkan. Sama halnya kalau seperti ini Bapak Ibu, menggunakan jas. Jas itu kalau dimasukkan kan juga seperti jas hujan. Jas hujan pun itu juga harus dikeluarkan, maksudnya yang atas itu dikeluarkan. Kalau dimasukkan kan airnya malah masuk ke celana ataupun ke bagian tubuh kita, maka itu dikeluarkan. Kemudian tidak boleh membawa mainan. Ditambah lagi mungkin ada dilarang merokok, dilarang mencuri, dilarang membawa minuman keras, dilarang membolos. Nah, itu peraturan kelas. Kemudian ini diluruskan dengan kalimat positif. Tidak boleh berkata kotor, itu diluruskan dengan berkata yang sopan, yang baik. Walaupun sebenarnya di luar itu anak-anak yang namanya berkata kotor itu ya harian. Bahkan bangun tidur pun yang dikeluarkan kata-kata yang kotor. Mau mendapatkan kenikmatan pun juga dengan kata yang kotor, bukan alhamdulillah. Ini kita jumpai ya. Bahkan ketika saya lewat di depan kelas itu mungkin tidak sadar kalau di situ ada gurunya. Itu juga berkata kotor. Jadi anak-anak mendapatkan seperti itu karena berada di lingkungan yang sebenarnya tidak pas. Ya. Jadi kata-kata yang dikeluarkan itu sebenarnya kalau di sekolah saya yakin Bapak Ibu itu marahnya seperti apapun tidak mungkin kok berkata kotor, miso-miso, tidak mungkin. Ya. Tetapi kalau anak-anak itu karena mendapatkannya di lingkungan yang kurang kondusif, akhirnya berkata seperti itu. Kemudian yang kedua, ini tidak boleh sombong. Ini dibuat kalimat positif menjadi menghargai orang lain. Jadi orang lain yang ada di dalam satu kelas, satu lingkungan itu juga butuh dihargai. Tidak boleh berantem, maka di sini rukun dengan teman, menjaga toleransi. Ini tidak boleh berantem. Berpakaian rapi, ya sama, ini kalimat positifnya berpakaian rapi. Tidak boleh membawa mainan, membawa peralatan untuk sekolah, buku, ballpoint, pensil, penggaris, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu tentang keyakinan kelas itu disiplin, ya, menghargai orang lain. Contohnya itu. Terus apa lagi Bapak Ibu? Disiplin, menghargai orang lain, ya, dan seterusnya. Ini nanti Bapak Ibu bisa membuka lagi tentang keyakinan kelas. Ini dua ini contoh, disiplin dan menghargai orang lain. Kemudian diseminasi budaya positif. Nah, sebelum ke refleksi ini juga perlu saya sampaikan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini akan saya berikan tayangan bagaimana cara mengelola ketika anak itu mendapatkan masalah, anak itu melanggar keyakinan kelas, melanggar kesepakatan kelas. Ini kita tunjukkan videonya, mohon Bapak Ibu untuk bisa diperhatikan.
Ini penerapan kontekstual, penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa saja Bapak Ibu? Segitiga berarti ada tiga hal. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini sebenarnya ada suaranya. Geser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Adit ketahuan bermain game di kelas saat pelajaran bahasa Inggris berlangsung. Guru memanggil Adit ke ruang guru untuk menegur dan memberikan pembinaan agar Adit memahami pentingnya fokus dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama Adit? Adit tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Iya Bu, saya tahu. Tadi saya main game saat pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Oh jadi begitu. Menurut Adit yang Adit lakukan itu adalah perbuatan yang salah atau benar? Iya Bu, salah. Baik, kalau Adit sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah, berarti Adit sudah paham untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Iya Bu, saya menyadari kesalahan saya. Saya minta maaf ya Bu. Iya, yang namanya manusia tidak ada yang Itu langkah yang diambil. Coba ini saya hubungkan dulu dengan Tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting kita itu sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan mau untuk memperbaikinya lagi agar tidak terulang kembali. Iya Bu. Ibu ingin tahu sekarang, tentu kamu punya alasan mengapa melakukan tindakan itu. Coba kamu pikirkan. langkah ini memvalidasi Saya sebetulnya tindakan tidak kesalahan. berniat memperbaiki pelajaran. Tadi saya merasa bosan dan ingin Oh jadi begitu. Sekarang ibu tahu kan alasan Adit tadi bermain game di kelas. Lalu apa rencana Adit untuk memperbaiki kesalahan Adit? Coba pikirkan. saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang percaya, yang mana yang belum kamu. Keyakinan kelas yang saya langgar adalah fokus dan aktif dalam pembelajaran. Ya bagus, berarti kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita bahas di awal pelajaran lalu. Iya Bu. Jadi menurut Adit, sudah menjalankan semua keyakinan kelas dan yang sudah kita sepakati bersama belum? Belum Bu, belum semua saya jalankan. Nah sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita supaya ke depannya lebih baik lagi. Apa rencana Adit kira-kira?
Saya akan fokus dan aktif dalam pembelajaran. Saya tidak akan bermain game saat pembelajaran sedang berlangsung. Ya bagus. Semoga adik bisa dilaksanakan ya rencananya. Apabila di kemudian hari adik melihat teman-teman melakukan hal yang sama, ibu harap adik bisa memberitahu dan mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Iya Bu. Nah, baik, terima kasih adik sudah mau menemui ibu. Jadi mari kita bersama-sama untuk senantiasa memperbaiki kesalahan kita agar lebih baik lagi ke depannya. Tetap semangat untuk belajar, jangan ulangi kesalahan lagi ya. Silakan sekarang adik kembali lagi ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan sehingga kita semua masih diperkenankan untuk berkumpul di ruang guru dalam rangka kegiatan diseminasi tentang budaya positif di SMP Negeri 6 Wonogiri. Sebelum kita mulai acara ini, nanti urut-urutannya adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah doa, acara yang ketiga pemaparan yang akan saya sampaikan, dan acara yang keempat lain-lain, kemudian yang berikutnya adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, marilah pertemuan pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Mulai. Selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berikutnya yang ketiga yaitu tentang pemaparan budaya positif. Pada beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kita sudah mempelajari, sudah disampaikan tentang budaya positif. Namun demikian ini kita ulas kembali untuk mengingatkan tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah di SMP Negeri 6 Wonogiri. Ini sebenarnya tujuannya ini sebenarnya tujuan dari CGP ya Bapak Ibu, dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi nanti kalau Bapak Ibu itu ada yang menjadi CGP, salah satu tugasnya yang membuat seperti ini ya, aksi nyata tentang budaya positif. Latar belakangnya Bapak Ibu ini bahwa pada saat ini dengan adanya perkembangan zaman ini sudah semakin pesat dan membawa pengaruh yang besar untuk murid. Untuk itu perlu ditanamkan budaya positif di sekolah agar dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan penerapan dari budaya positif ini adalah untuk melatih tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik di kelas dan di sekolah, serta dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Di setiap pembelajaran, Bapak Ibu, kita sering menjumpai anak-anak yang dalam tanda kutip melanggar aturan, melanggar tata tertib ataupun melanggar kesepakatan kelas. Nah, di dalam siswa yang melanggar tadi tentunya kita inginnya anak-anak itu menaati apa yang menjadi tata tertib ataupun keyakinan kelas. Namun demikian kadang-kadang Bapak Ibu masih menggunakan pola-pola yang lama yang di sana mungkin
kalau zaman kita dulu mungkin sesuai, cocok. Tetapi ternyata kalau diterapkan di zaman sekarang itu sudah tidak sesuai lagi. Apalagi anak-anak yang saat ini generasi Z, ya. Itu memang butuh pendekatan yang lebih untuk mendisiplinkan mereka. Jadi tidak bisa hanya digertak, tidak bisa hanya dihukum, tetapi perlu pendekatan secara persuasif. Artinya anak-anak itu diajak berbicara, berbincang-bincang, anak-anak diajak ngobrol tentang permasalahan yang dihadapi. Biasanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, anak-anak yang sering mencari perhatian, caper, ya, itu ya di rumah kurang perhatian, atau malah di rumah itu sudah dapat perhatian, pengen perhatian yang lebih lagi di sekolah, maka caper. Misalnya anak itu potongan rambutnya gondrong, disuruh cukur, sudah cukur tapi belum sesuai dengan ekspektasi di sekolah, aturan di sekolah. Nah, tentunya inilah yang membuat anak-anak itu melanggar, ya, melanggar kesepakatan yang sudah dibuat sendiri ataupun tata tertib dari sekolah. Nah, dengan adanya pendekatan ini nanti Bapak Ibu, kita akan belajar, nanti akan saya tunjukkan video tentang segitiga restitusi. Sebenarnya saya tadi sudah syuting, sudah membuat, tapi nanti akan kita tayangkan lain waktu, oke? Tapi ini kita ambilkan dari YouTube dulu, tidak apa-apa. Selanjutnya nanti rencana aksi nyatanya ini Bapak Ibu, ini yang saya lakukan yaitu melakukan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Ini kegiatannya hari ini. Kemudian penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa, nanti bisa kita lihat. Kemudian langkah-langkahnya ini Bapak Ibu, berdiskusi dengan rekan guru, menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Menerapkan pembuatan keyakinan kelas di kelas sendiri, kemudian mendiseminasikan materi budaya positif kepada rekan guru, ya seperti hari ini yang kita lakukan. Perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, nanti seperti apa segitiga restitusi? Walaupun ini sudah dijelaskan, nanti Bapak Ibu akan lebih paham lagi ketika saya tunjukkan videonya. Kemudian berikutnya itu tentang pembuatan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu dengan penerapan kurikulum merdeka, anak-anak itu sudah membuat keyakinan kelas, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan peraturan kelas yang diinginkan. Kemudian menyepakati peraturan kelas. Yang ketiga, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat yang positif. Kemudian yang keempat, menyarikan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dan yang kelima, pendalaman keyakinan kelas. Kemudian yang keenam, penjelasan terkait peran guru dan siswa. Jadi kalau kita perhatikan, untuk pembuatan keyakinan kelas itu bukan hanya satu pihak, tetapi semua pihak yang ada di dalam kelas itu, mulai dari siswa, wali kelas ataupun guru, itu dilibatkan di dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini berbeda dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu kan satu pihak, yang menentukan adalah sekolah. Misalnya siswa dilarang membawa HP, itu satu pihak, belum dikomunikasikan dengan orang tua. Mau tidak mau, ya itu aturannya yang harus ditaati. Jadi dengan adanya keyakinan kelas itu diajak secara demokratis. Anak itu diberikan hak untuk menata sendiri kesepakatan atau keyakinan kelasnya.
Sehingga kalau itu sudah ada kesepakatan di kedua pihak antara guru dengan siswa, guru dengan wali kelas, maka harapannya siswa itu sadar, membuat aturan itu sadar. Yang membuat adalah dirinya sendiri. Yang membuat kesepakatan kelas itu adalah siswa itu sendiri, dibantu, difasilitasi oleh bapak, ibu guru ataupun wali kelas. Dengan harapan seperti ini, anak nanti lebih bisa menerima apa yang menjadi kesepakatan kelas. Kemudian nanti hasilnya begini Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas itu ada beberapa contohnya. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh sombong. Nah ini tidak boleh sombong itu kan maknanya luas. Sombong itu bagaimana? Kemudian tidak boleh berantem, berkelahi. Kemudian berpakaian rapi. Berpakaian rapi pun itu juga maknanya luas. Berpakaian rapi itu yang sesuai dengan ketentuan ataupun dengan kesepakatan kelas itu, misalnya baju dimasukkan. Apakah baju yang tidak dimasukkan itu tidak rapi? Nah, ini tinggal dilihat ketentuannya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, penggunaan batik ya, pemakaian batik itu kan biasanya bajunya dikeluarkan. Tetapi ada himbauan dari Dinas Pendidikan bahwa batik itu pemakaiannya bajunya dimasukkan. Sama halnya kalau seperti ini Bapak Ibu, menggunakan jas. Jas itu kalau dimasukkan kan juga seperti jas hujan. Jas hujan pun itu juga harus dikeluarkan, maksudnya yang atas itu dikeluarkan. Kalau dimasukkan kan airnya malah masuk ke celana ataupun ke bagian tubuh kita, maka itu dikeluarkan. Kemudian tidak boleh membawa mainan. Ditambah lagi mungkin ada dilarang merokok, dilarang mencuri, dilarang membawa minuman keras, dilarang membolos. Nah, itu peraturan kelas. Kemudian ini diluruskan dengan kalimat positif. Tidak boleh berkata kotor, itu diluruskan dengan berkata yang sopan, yang baik. Walaupun sebenarnya di luar itu anak-anak yang namanya berkata kotor itu ya harian. Bahkan bangun tidur pun yang dikeluarkan kata-kata yang kotor. Mau mendapatkan kenikmatan pun juga dengan kata yang kotor, bukan alhamdulillah. Ini kita jumpai ya. Bahkan ketika saya lewat di depan kelas itu mungkin tidak sadar kalau di situ ada gurunya, itu juga berkata kotor. Jadi anak-anak mendapatkan seperti itu karena berada di lingkungan yang sebenarnya tidak pas. Jadi kata-kata yang dikeluarkan itu sebenarnya kalau di sekolah saya yakin Bapak Ibu itu marahnya seperti apapun tidak mungkin kok berkata kotor, miso-miso, tidak mungkin ya. Tetapi kalau anak-anak itu karena mendapatkannya di lingkungan yang kurang kondusif, akhirnya berkata seperti itu. Kemudian yang kedua, ini tidak boleh sombong. Ini dibuat kalimat positif menjadi menghargai orang lain. Jadi orang lain yang ada di dalam satu kelas, satu lingkungan itu juga butuh dihargai. Tidak boleh berantem, maka di sini rukun dengan teman, menjaga toleransi. Ini tidak boleh berantem. Berpakaian rapi, ya sama, ini kalimat positifnya berpakaian rapi. Tidak boleh membawa mainan, membawa peralatan untuk sekolah, buku, ballpoint, pensil, penggaris, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu tentang keyakinan kelas itu disiplin ya, menghargai orang lain, contohnya itu. Terus apa lagi Bapak Ibu? Disiplin menghargai orang lain ya, dan seterusnya. Ini nanti Bapak Ibu bisa membuka lagi tentang keyakinan kelas. Ini dua, ini contoh disiplin dan menghargai orang lain. Kemudian diseminasi budaya positif.
Ya, sebelum ke refleksi ini juga perlu saya sampaikan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini akan saya berikan tayangan bagaimana cara mengelola ketika anak itu mendapatkan masalah, anak itu melanggar keyakinan kelas, melanggar kesepakatan kelas. Ini kita tunjukkan videonya, mohon Bapak Ibu untuk bisa diperhatikan. Ini penerapan kontekstual, penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa saja Bapak Ibu? Segitiga berarti ada tiga hal. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini sebenarnya ada suaranya. Geser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Adit ketahuan bermain game di kelas saat pelajaran bahasa Inggris berlangsung. Guru memanggil Adit ke ruang guru untuk menegur dan memberikan pembinaan agar Adit memahami pentingnya fokus dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama Adit? Adit tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Iya Bu, saya tahu. Tadi saya main game saat pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Oh, jadi begitu. Menurut Adit, yang Adit lakukan itu adalah perbuatan yang salah atau benar? Iya Bu, salah. Baik, kalau Adit sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah, berarti Adit sudah paham untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Iya Bu, saya menyadari kesalahan saya. Saya minta maaf ya Bu. Iya, yang namanya manusia tidak ada yang Itu langkah yang diambil. Coba ini saya hubungkan dulu dengan Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting kita itu sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan mau untuk memperbaikinya lagi agar tidak terulang kembali. Iya Bu. Ibu ingin tahu sekarang, tentu kamu punya alasan mengapa melakukan tindakan itu. Coba kamu pikirkan. langkah ini memvalidasi Saya tindakan benar-benar yang tidak salah. berminat mulai dari pelajaran. Tadi saya merasa bosan dan ingin
Sekarang Ibu tahu kan alasan Adit tadi bermain game di kelas. Lalu apa rencana Adit untuk memperbaiki kesalahan Adit? Coba pikirkan. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang percaya, yang mana yang belum kamu. Keyakinan kelas yang saya langgar adalah fokus dan aktif dalam pembelajaran. Ya bagus, berarti kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita bahas di awal pelajaran lalu. Iya, Bu. Jadi menurut Adit, sudah menjalankan semua keyakinan kelas dan yang sudah kita sepakati bersama belum? Belum, Bu. Belum semua saya jalankan. Nah, sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita supaya kedepannya lebih baik lagi. Apa rencana Adit kira-kira? Saya akan fokus dan aktif dalam pembelajaran. Saya tidak akan bermain game saat pembelajaran sedang berlangsung. Ya bagus. Semoga Adit bisa dilaksanakan ya rencananya. Apabila di kemudian hari Adit melihat teman-teman melakukan hal yang sama, Ibu harap Adit bisa memberitahu dan mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Iya, Bu. Nah, baik, terima kasih Adit sudah mau menemui Ibu. Jadi mari kita bersama-sama untuk senantiasa memperbaiki kesalahan kita agar lebih baik lagi ke depannya. Tetap semangat untuk belajar, jangan ulangi kesalahan lagi ya. Silakan sekarang Adit kembali lagi ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih.